Oke, Sobat El Cinema dimanapun Anda berada, saya Levi. Kali ini saya mencoba menganalisa kembali lagi peta politik yang ada di Kota Tomohon terkait pilkada yang saat ini sebentar lagi kita akan diperhadapkan ya dengan pemilihan kepala daerah ya, yaitu calon wali kota Kota Tomohon dan calon wakil wali kota Kota Tomohon. Publik Tomohon sudah mengetahui WNI Ulu Mentut saat ini maju lewat garis independen ya, yang ketahui sudah ada wakilnya ya, partnernya udah ada, yakni Michael Mait, Penatua Michael Mait. Yang ditunggu-tunggu publik Tomohon adalah siapa partner atau wakil dari sang petahana Karol Senduk. Nah, ini menjadi menarik, menjadi catatan saya melihat bahwa semakin seru ya, semakin siapa nanti yang bakal dipasangkan dengan sang petahana ya. Yang kita ketahui saat ini Karol Senduk adalah wali kota Kota Tomohon. Nah, menjadi catatan saya menarik sekali ya, dan mendengar isu ya, mendengar berita dari teman-teman juga bahwa mengatakan bahwa kemungkinan Karol Senduk akan menjatuhkan pilihannya kepada seorang muda. Nah, seorang muda ini siapa? Seorang muda ini bertanya-tanya ya, atau publik bisa bertanya-tanya siapa tokoh politisi muda, apakah dari kalangan akademisi atau dari kalangan politik, atau dia sebagai ketua partai, atau dia sebagai pengusaha. Saya mencoba memunculkan nama-nama yang dengar-dengar lagi hangat-hangatnya diperbincangkan ya. Nah, kemudian juga ada sang kandidat lain lagi, yaitu Nita Wenur, yang notabene juga masih mencari siapa pasangan yang ideal yang akan berpasangan dengan Nita Wenur ini. Nah, Tomohon semakin menarik, semakin dekat perhelatan pilkada di tahun 2024 ini. Siapa-siapa yang akan berjibaku nanti ya. Kita ketahui WNI Ulu Mentut sudah ada partnernya. Karol Senduk sebagai petahana saat ini masih belum memunculkan nama siapa pendampingnya. Begitu juga Nita Wenur yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wali kota Kota Tomohon. Nah, ini menarik ya. Saya mencoba mengulas ya di luar WNI bersama Michael ya, gitu. Nah, saya mendengar bahwa wali kota sang petahana ini mencoba menggandeng seorang tokoh muda yang notabene saat ini dia lagi memimpin sebuah partai. Tentunya siapa dia ya? Kalau saya dengar singkatan CS ini tidak akan bergeser ya, dari kata CS Torang ini tidak akan bergeser ya. Saya mendapat informasi bahwa Karol Senduk sang petahana akan menggandeng Sandy Rumayar. Siapa Sandy Rumayar ini? Dia adalah saat ini dia menjabat sebagai ketua DPD Gerindra Kota Tomohon ya, sebagai ketua Gerindra Kota Tomohon ya. Dan publik juga Tomohon sudah pasti mengetahui siapa sosok muda ini ya, wanita. Dia adalah anak dari mantan wali kota pertama ya, Jefferson Rumayar. Tentunya kalau bicara dalam kancah politik, sosok wanita ini ya termasuk cukup belia juga ya, tapi latar belakangnya dia sebagai anak wali kota juga ini menjadi bahan pertimbangan mungkin dari seorang petahana Karol Senduk ya. Nah, saya mencoba menganalisa kedua pasangan ini bahwa kemungkinan akan menjadi menarik ya ketika Karol Senduk dipasangkan dengan Sandy Rumayar, gitu ya. Kita ketahui Karol Senduk yang adalah petahana ini berkolaborasi dengan muda, seorang wanita muda yang mencoba terjun mengambil porsi peta perpolitikan di Kota Tomohon ini. Sandy Rumayar ini bagi saya ya cukup mendapati hati ya untuk masyarakat Kota Tomohon, karena sosok bapaknya dulu ya, Jefferson Rumayar adalah mantan wali kota yang menjadi fenomenal di Kota Tomohon, walaupun beliau tersangkut kasus ya. Tapi saya tidak akan bahas itu, saya akan melihat potensi-potensi siapa yang hendak mendampingi sang petahana ini ya. Saya lihat kalau Sandy Rumayar cukup populer di kalangan anak muda dan di kalangan karena begini,
Sandy Rumayar dia mempunyai kekuatan baru yang terlepas dia mempunyai dukungan militansi ya dari bapaknya ya. Nah itu sangat kuat, akurat dan sangat melekat ya, sehingga para militansinya ini dimanapun Sandy berada mereka akan mengikuti gitu. Dan itu menjadi, kalau saya melihat itu menjadi tolak ukur dari sang petahana sehingga ada keterpilihan lah untuk ke Sandy Rumayar ini ya gitu. Dan menariknya saya bergeser kembali lagi, Nita Wenur ini siapa pasangan yang ideal ya? Kembali lagi saya mendapat informasi ya, kemungkinan Nita Wenur akan dipasangkan dengan Christo Eman. Nah siapa Christo Eman ini? Publik Tomo juga sudah mengetahui pastinya tentunya. Karena dia saat ini menjadi salah satu anggota Dewan DPRD Kota Tomohon gitu. Nah dari Partai Golkar tentunya. Christo Eman ini dia juga adalah salah satu anak mantan wali kota Jamie Eman, wali kota yang disingkat JFE. Nah, tentunya ini menjadi perbincangan publik Kota Tomohon ya, atau para politisi dan analisa Kota Tomohon ya, bahwa peta akan semakin mengerucut siapa tokoh-tokoh yang akan bertarung nanti di Pilkada Kota Tomohon ini nih. Atau kemungkinan bisa saja ya, kalau itu pun kalau menjadi 3 kandidat ya, artinya 3 pasangan calon gitu. Tapi kalau andai kata Tomohon hanya dipasangkan menjadi 2 pasangan calon, ya tentunya saya tidak melihat ya apakah bisa petahana Karol Senduk dipasangkan dengan Nita Wenur. Ya kita nggak tahu, politik kita tidak bisa ditebak juga ya. Kita tidak tahu seperti apa, akan adakah hanya 2 pasangan calon, atau enggak akan ada 3 pasangan calon yang akan bertarung di Kota Tomohon. Nah nama-nama ini bagi saya ya cukup populis ya, di luar selain petahana sang Karol Senduk, tapi akan menjadi pertimbangan publik bagaimana menilai nanti sejauh mana kapasitas dari masing-masing kandidat ini ya untuk dapat memimpin di Kota Tomohon ini nih. Ya kita tunggu saja melihat perkembangan sejauh mana nanti publik Kota Tomohon yang akan menilai ya. Nah kembali lagi ini hanya sekedar opini saya, analisa saya bahwa kemungkinan Karol Senduk akan dipasangkan dengan Sandy Rumayar dan kemungkinan juga Nita Wenur akan dipasangkan dengan Christo. Nah ini analisa saya yang nantinya akan berkembang nanti. Ya itu aja dulu kira-kira untuk diketahui publik Tomohon. Kita jumpa lagi. Yo.